Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Maulina Audina dengan NIM 2403 016 0136 dari kelas PAI 2D. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas moderasi beragama yang diampu oleh Bapak Dr. Saikan Muhid, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara atau pendekatan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan menggunakan aspek kemanusiaan atau kedamaian masyarakat. Pemahaman terhadap ajaran agama yang melahirkan sikap dan perilaku yang santun, damai tanpa adanya kekerasan. Yang dimoderasi bukan agama, tetapi cara berpikir, cara memahami, dan cara menjalankan ajaran agama. Contohnya, cara memahami ayat Al-Quran yang seakan-akan Islam memperbolehkan melakukan kekerasan seperti permusuhan dan pembunuhan. Cara memahami bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama dan cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial dan berbangsa bernegara. Ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Agama tidak akan pernah bisa dimoderasikan. Moderasi beragama bukan agama baru, bukan aliran baru, bukan juga sekte baru, melainkan salah satu cara atau pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, seperti pendekatan dogmatis, pendekatan psikologis, pendekatan pragmatis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, atau rasional. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama, kepada aspek kemaslahatan atau kedamaian. Persatuan di tengah masyarakat sesuai firman Allah Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksud dari ayat tersebut adalah umat Islam harus bisa menjadi contoh yang bisa menciptakan kedamaian dan kebaikan serta kemaslahatan kepada sesama manusia, kepada alam, kepada hutan dan lingkungan. Artinya umat Islam harus baik dengan sesama manusia tanpa melihat asal-usul agama, suku, warna kulit, kelompok, dan golongan. Umat Islam harus bisa melestarikan alam dan lingkungan supaya tidak mudah terjadi bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, pertengkaran, tawuran antar kelompok masyarakat. Jadi, kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak kepada cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Apa maksudnya budaya beragama? Budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku terhadap ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, haji. Cara membaca sholawat, cara mendoakan orang yang sudah meninggal, cara bermusyawarah, dan lain sebagainya. Indikator atau ciri moderasi beragama dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek kebangsaan. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan sepenuh hati Pancasila sebagai negara, tidak lagi memiliki keyakinan dan keinginan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Kedua, dari aspek cara beragama. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktik toleransi dalam beragama, baik toleransi sesama muslim ataupun toleransi dengan agama lain. Ketiga, dari aspek kehidupan sosial. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Kesanggupan menyelesaikan semua permasalahan dengan cara damai sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial adalah cinta damai, anti kekerasan, tidak suka konflik, dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai aturan yang berlaku. Keempat, dari aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Memperlakukan
budaya atau tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama. Contoh tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, cara bersolawat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Sedangkan tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama seperti sedekah bumi, sedekah laut, wayang, ketoprak, tradisi tertentu yang berkaitan dengan tahun baru, dan lain-lain. Kesimpulannya, indikator atau ciri moderasi beragama yaitu nasionalisme, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai perbedaan.